Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Much motherfucking design on right now. Break it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Guru-guruku yang saya hormati serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan segala syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengadakan rapat awal tahun yang mana banyak yang akan kita bahas untuk sekolah kita ke depannya. Kedua kalinya salat, bertakbir salat tidak lupa kita haturkan tercurahkan kepada Nabi Junina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, maaf tadi saya agak terlambat karena saya tadi menjalani tugas di ruangan saya. Di sini untuk wakilnya silakan untuk memimpin rapat. Baiklah, terima kasih kepada para guru-guru yang telah menghadiri rapat pada siang hari ini. Baiklah, di sini pada rapat siang ini kita akan membahas mengenai beberapa hal dalam sekolah ini. Yang pertama yaitu hal mengenai kurikulum. Selanjutnya yang kedua yaitu hal mengenai peserta didik di sekolah ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai proses pembelajaran. Setelah membahas proses pembelajaran, kita akan membahas juga mengenai sarana dan prasarana di sekolah ini. Dan guru-guru, tanpa berlama lagi, di sini kita akan membahas mengenai proses pembelajaran, pendidik dan juga kurikulum yang mana akan dijelaskan oleh kepala sekolah. Pada kepala sekolah saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sipa yang telah menyampaikan masalah-masalah yang akan kita bahas pada rapat kali ini. Untuk itu, sebelum kita mulai rapat ini, langkah baiknya kita sama-sama menapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai kurikulum. Untuk kurikulum ya saya kasih tahu kepada guru-guru semua bahwasanya Menteri Republik Indonesia yaitu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah mengesahkan yaitu yang namanya kurikulum merdeka. Guru-guru semua kan sudah nge-share mengenai kurikulum merdeka itu sudah. Jika sudah nanti saya harapkan untuk tahun yang akan datang ini kita gunakan kurikulum merdeka itu sedikit demi sedikit ya, langsung kita ubah dari kurikulum K13 kan. Kalau begitu nanti susah kita yang mengatur. Nanti program kita sebelumnya begini, kalau kita ubah secara langsung kemungkinan besar akan berubah total. Jadi susah dalam pelaksanaan itu sendiri. Makanya dari itu guru-guru sekalian sekalian saya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka kita harus memperhatikan juga yang telah kita baca sama-sama di kurikulum merdeka itu dilaksanakan secara step by step atau sedikit demi sedikit supaya dari kita maupun murid-murid kita serta tenaga kependidikan tidak pusing atau tidak pening, sehingga kita bisa juga melaksanakan kurikulum merdeka itu sendiri dengan lancar, insyaallah sempurna juga ya. Semoga saya harap kerjasamanya serta semangatnya dari guru-guru semua bisa kan? Untuk itu adakah kendala-kendala dalam penerapan dari kurikulum merdeka itu sendiri? Guru-guru semua, apakah ada kendala? Silakan. Ya Pak, Tolong untuk dicatat ya. kurikulum sendiri tadi kan disebutkan
bahwasannya kita akan menerapkan kurikulum merdeka ya Pak. Kalau menurut saya sih kalau misalnya nih Pak, seandainya karena kan kita kan sebelumnya menggunakan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka ini kan adalah kurikulum baru gitu ya Pak. Jadi saya rasa semua guru juga di sini mungkin masih bingung dengan kurikulum tersebut Pak. Apakah boleh nantinya menggunakan kurikulum lama dulu Pak kalau misalnya belum siap? Baik, saya rasa kan tadi sudah saya bilang sebelumnya, maksudnya tadi kan guru semua sudah nge-share juga kurikulum. Untuk penerapannya tidak perlu secara langsung, saya rasa sedikit-sedikit kita tetap menggunakan K13, tapi sedikit demi sedikit kita gunakan juga kurikulum merdeka itu. Nah, nanti saya juga akan adakan dan mengirim guru-guru semua perwakilan untuk pelatihan ini kurikulum merdeka itu sendiri selama mungkin beberapa hari nanti kan di luar kota saya akan kirimkan untuk pelatihan, dan juga kita akan mengadakan juga pelatihan di sekolah kita yang sama. Baiklah, untuk selanjutnya untuk kurikulum kita akan clear ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk pendidik. Untuk pendidik saya mungkin saya mau dengar dulu dari guru-guru, untuk kan guru-guru semua selaku pendidikan di sini. Saya mau dengar bagaimana proses maksudnya guru-guru semua sebagai pendidik, apakah ada kendala, apakah ada sikap kata dari guru-guru semua atau guru yang lain mungkin ya, yang guru-guru semua lihat yang mungkin kurang berkenan lah untuk di sekolah kita. Silakan untuk disampaikan. Saya Pak. Oke, silakan Bapak Amar. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pendidik kita guru yang ada di sekolah kita ini. Jadi ada guru yang hanya memberikan tugas dan tidak masuk pelajaran. Jadi saya itu ada jalan-jalan ke kelas-kelas para siswa gitu. Nah kemudian ada yang kelas yang kosong, kelas kosong ini. Kemudian saya tanya gurunya siapa, bla bla bla. Nah mereka hanya dikasih tugas seperti itu Pak, jarang masuknya. Nah itu bagaimana Pak solusinya? Ini saya baru kedengeran ya ke telinga saya. Sebenarnya saya sebelumnya nggak ada dengar berita seperti ini. Baiklah, nanti untuk jika ketahuan sama saya, guru tersebut mungkin saya akan panggil terlebih dahulu. Siapa nanti saya kasih tahu sama saya. Maksudnya jangan disebutkan di sini, tidak enak juga. Kalau ada gurunya di sini. Ya baik. Mungkin kasihkan sama saya bisa tidak lagi guru tersebut. Jangan hanya kasih tugas guru yang mana itu kan susah juga untuk serta dirinya memahami pelajaran kan. Itu masih tugasnya. Tidak ada guru kan susah itu belajar. Ya, gitu. Maaf ya sebelumnya Bapak Amar kalau ada guru yang Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. ya. Silakan yang lain mungkin. Ya. Nah, untuk kalau saya sih dari gurunya itu sendiri Pak. Gurunya itu banyak yang bandel. Kayak misalnya bajunya itu di luar, terus saya tegur mereka tetap pertama itu dimasukkan, terus kalau saya sudah keluar mereka dikeluarkan lagi bajunya Pak. Ada juga yang murid-murid ini rambutnya itu panjang, sudah ditegur nanti tidak dipotong. Itu gimana Pak? Baik, terima kasih Bapak Arfan yang telah menyampaikan mengenai ada murid yang kurang ajar atau bandel ya di sekolah kita. Nah, kan di sini kan saya juga banyak tugas, yang lebih mengerti mengenai hal tersebut mungkin nanti saya di mahasiswa saya serahkan pada dia. Silakan. Terima kasih kepada kepala sekolah. Di sini saya kan merupakan pendidikan kesiswaan. Dari tadi di mana Bapak Arfan ini membicarakan bahwasanya ada anak yang nakal. Itu nakalnya dari segi apa? Misalnya dari baju. Kalau dari baju ataupun rambut mungkin kita bisa lebih mengetatkan tata tertib sekolah ini. Dari mana ada para guru-guru itu kan lalai. Apabila melihat anak tersebut, mereka cuek-cuek saja. Nah, mungkin kita bisa melakukan razia. Dari mana razia itu seperti razia baju, razia rambut. Nah, dan razia itu juga bisa kita lakukan pada saat penyelesaian upacara. Jadi di mana posisi tersebut anak itu belum bubar, tidak ada yang sembunyi.
kan guru BK itu kan bisa langsung turun tangan, bisa langsung razia dari murid tersebut. Itu. Nah, nanti saya juga akan sampaikan ya kepada guru BK kita mengenai hal tersebut ya. Saya juga perlu dengar tersebut. Nanti adakan aja razia seperti yang dibilang tadi sama ini wakil saya. Mungkin ada yang lain lagi? Benar yang disampaikan oleh Bapak Akan, sekarang sudah banyak anak-anak yang tidak mengikuti lagi tata tertib yang ada di sekolah. Saya juga pernah melihat ada beberapa siswa yang lagi merokok di lingkungan sekitar sekolah. Dan bahkan menurut masyarakat sekitar pun, anak-anak tersebut sering merokok masih mengenakan seragam sekolah pada saat jam pembelajaran di sekolah. Dan saya juga akan berkomentari seputaran tentang sarana dan prasarana. Kita sama-sama tahu kalau di sekolah kita ini masih kekurangan perlengkapan sekolah. Sedangkan perlengkapan sekolah itu sangat dibutuhkan oleh guru maupun peserta didik. Dengan adanya sarana dan prasarana, maka dapat mempermudah proses pembelajaran. Jadi menurut Bapak dan Ibu, tolong berikan tanggapan atau solusi terkait permasalahan tersebut. Untuk tadi ya, yang pertama itu kan merintahkan. Banyak yang ditemukan tadi yang merokok juga. Saya harapkan juga pada guru-guru waktu masuk sekolah itu diingatkan juga bagaimana sikap seharusnya seorang murid itu gimana, maksudnya diingatkan. Kalau emang bandel tidak mau mengikut aturan, ya silakan dihukum sesuai dengan, maksudnya hukum itu mendidik, jangan terlalu keras itu. Begitu aja. Nah, untuk sarana prasarana nanti kemungkinan nanti didata terlebih dahulu yang kurang-kurang, mungkin saya akan lihat akan pantau terlebih dahulu yang kurang-kurang, nanti saya minta datanya ya, kemudian nanti saya sampaikan untuk pusatnya bagaimana untuk sarana prasarana yang kurang. Saya usahakan itu tetap ada untuk kita supaya kita dalam proses belajar mengajar pun tetap berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Maksud saya dari guru-guru semuanya. Maaf jika banyak kekurangan untuk sekolah kita. Nanti akan saya sampaikan ke pusat yang kurang-kurang. Tolong didata nanti ya. Mungkin ada yang disampaikan. Mungkin lebih ke guru-guru dulu ya, apa yang disampaikan. Silakan tadi Bapak. Ya, saya izin Pak Sekolah mewakili Pak Sekolah seperti yang sudah disampaikan Bapak Arpan dan Ibu APK tadi, bahwasannya mengenai siswa yang nakal. Nah, itu saya ingin memberikan pendapat kalau betul kata wakil kepala sekolah tadi, lebih menertibkan peraturan di sekolah kita gitu. Kemudian ada baiknya juga kita memanggil orang-orang tua siswa tersebut untuk sekolah ini supaya memberitahukannya kepada orang tua mereka bahwa peraturannya begitu lebih diketatkan lagi begitu. Selain itu juga supaya sekolah kita itu tidak buruk namanya di luar sekolah. Itu saja sih pendapat dari saya. Baik, nanti saya akan atur jadwal untuk pertemuan guru-guru dengan orang tua ya, untuk mendapatkan dan menyampaikan mengenai aturan di sekolah kita supaya murid-murid tidak ada yang bandel lagi dan lain sebagainya. Sehingga sehingga di masyarakat. Baik, saya silakan. Ada lagi? Bu, dan Bapak juga saya juga ingin memberikan sedikit tanggapan saya ataupun pendapat saya, atau juga bisa saya dibilang saran saya juga ya Pak. Untuk peserta didik tadi yang dikatakan bandel ataupun tidak taat atas aturan, saya juga ingin Bapak memberikan sikap tegas, karena saya melihat ada beberapa guru yang dia tuh sudah melihat siswanya itu bandel, ibaratnya bajunya dikeluarin tapi dilindungi gitu Pak. Sampai kadang mereka tuh disuruh masuk, gurunya nyuruh siswanya masuk ke dalam kelas misalnya agar tidak dilihat dengan guru-guru lain. Padahal kan seperti yang Bapak katakan tadi, sebagian guru itu sudah mengikuti peraturan, sudah menegur siswa yang nakal tadi, tapi ada sebagian guru yang melindungi siswa-siswinya gitu Pak. Dan menurut saya itu harus diambil tindak tegas dari kepala sekolah selaku pemimpin kami di sini ya Pak. Itu saran dari saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nanti untuk oknum-oknum seperti itu dinasehatin aja dulu sama guru-guru semua. Kalau memang lihat faktanya di depan itu silahkan untuk dikritik aja, untuk dinasehat. Kalau emang oknum tersebut
membangkang atau gimana, silakan aja laporkan kepada siapa yang memang oknum tersebut. Nanti saya akan sidang supaya tidak mengganggu juga untuk di sekolah kita ini kan. Baiklah, saya kira cukup ya untuk masalah serta didik tadi, cukup Pak. Mungkin ada kendala lagi ya? Iya Pak. Selanjutnya bagaimana? Mungkin kita membahas mengenai pembiayaan pelaku usaha. Ini kan ada usaha. Saya ingin menanyakan mengenai pembiayaan. Untuk pembiayaan itu kan ada pembiayaan. mungkin baik kan sudah selesai untuk masalah tadi, mendidik untuk pekerja tadi. Selanjutnya kan untuk tata usaha untuk TU diusahakan untuk prasarana yang kurang atau yang kurang lah intinya untuk di proses pembelajaran maupun dimanapun, nanti diawas dulu ya, apa-apa yang kurang silakan untuk didata, dikasih aja sama wakil saya bagaimana, nanti beliau akan nyampaikan kepada saya, karena saya kan selesai ini juga ada rapat untuk sekabupaten untuk para sekolah aja gitu. Nanti silakan untuk didata ya TU untuk barang-barang pajak serta untuk nominalnya ada berapa itu silakan sampaikan ke wakil saya nanti. Silakan ya wakil. Bagaimana, mungkin ada tambahan? Mungkin tidak. Baik, mungkin tidak ada ya Bu ya. Terima kasih untuk guru-guru semua telah menghadiri ya, khususnya pada rapat untuk awal tahun kita ini. Rencananya semoga dari kendala-kendala yang kita hadapi di tahun lalu mungkin kurang baik untuk sekolah kita, untuk kedepannya kita berusaha dan berdoa bersama-sama semoga sekolah kita semakin maju, semakin akreditasinya A, dan kita pun ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata gitu. Saya usahakan hal-hal tersebut. Di samping saya sebagai kepala sekolah, saya juga akan mengusahakan apa-apa yang telah disampaikan tadi, kekurangan prasarana serta murid tadi serta pendidik oknum-oknum seperti itu tadi. Nanti tolong sampaikan juga ya yang kurang-kurang pada saya. Mungkin saya agak lupa nanti yang banyak yang saya pikirkan saya kerjakan di luar sana. Baik, mungkin saya kira cukup ya, karena di sini saya juga ada rapat lagi di Kemenang Kabupaten mengenai ya sekolah kita ini lah bagaimana ke depannya. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan aja kepada wakil saya. Saya ada rapat. Maaf sebelumnya saya tinggal lah. Iya Pak. Permisi ya. Silakan, mungkin. Hati Pak. Iya Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Baiklah guru-guru, mungkin itu saja yang kami bahas pada rapat kali ini. Saya selalu sekolah untuk rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi udah sarapan belum? Belum. Loh, kenapa belum? Gak ada nasi Pak. Waduh. Nah, kali di roti lah. Oke, kita absen dulu ya. Aman.
Sifatun, Hadir Pak. Afiko, Hadir Pak. Nila. Hadir Pak. Oke, itu semua ya. Ya. Sebelum kita mulai lanjut ke pelajaran selanjutnya, kita mulai sedikit pelajaran sebelumnya, yaitu tentang pantun. Masih ada yang masih ingat pantun? Tidak Pak. Tidak. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, kumpulkan dulu tugas minggu kemarin. Yang mana ya Pak? Mana Pak? Tugas pantun, jangan sampai lupa kalian. Kumpulin cepat. Saya lupa Pak. Kamu lupa? Ya Pak. Aduh, kamu ini ya. Pak. Minggu depan kamu saya kasih tugas 2 tugas. Pak. Karena kamu tak percaya hari ini. Silakan kumpulkan yang sudah mengerjakan. Ya buat. Jadi Pak. Si Yuya nggak buat Pak. Saya buat Pak. Berisik cok Pak. Oke. Nah, jadi karena teman kalian nggak ngerjain PR, ini mau dikasih hukuman nggak? Iya Pak. Iya, Pak. Ya, gitu aja ya. Iya Pak. Suruh nyanyi dia. Iya Pak. Silakan. Iya. Nyanyi foto bebek asap pakai I. Di sini yang Pak ini Pak. Maju Pak. Terserah. Maju. Maju Pak. Ah, itu aja maju. Sekarang saya juga serah. Maju. Jangan diusir-usir. Oke, silakan. Ini jahat cok. Padahal kita sama teman satu hati loh. Silakan. Baiklah. Potong bebek yang saya pakai ini. Ya. Piting pipiking piting ini Yang ini jangan ngerjain PR lagi ya. ya Pak, apa bukan ini beritanya Pak? Ini aku salah tuh. Oke, tugas kalian sudah Bapak nilai. Silahkan diambil. Nila. Berapa nilainya Pak? Iya. Amar. Tugas kosong sih. Tidak. Afiko. Sakit perut tuh. Nggak jadi dah nih. Ashi. Setelah Bapak lihat-lihat ternyata kalian sudah bisa. Sudah bisa. Oke, kita lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang indahnya berpuisi. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu puisi? Nah, Ya, silakan. puisi adalah kata-kata yang mewakili perasaan kita Pak. Ya, bisa jadi. Lagi. Ya Pak. Ya. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran ataupun perasaan dengan kata-katanya. Cakep. Biar buka saya. Oke. Tadi apa puisi? Sebuah karangan Pak Karangan Pak. yang mengungkapkan pikiran, Teks. teks ataupun karangan Teks atau karangan
cinta. Bisa jadi, tapi tidak hanya perasaan cinta juga. Dengan kata gitu. Pak, dicatat nggak Pak? Boleh. Dicatat ya Pak? Ya, ya, ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa kalau kita Pak, mau dia nggak terlibat. mau buku Pak. Aulia lagi. Iya Pak. Aduh Aulia, kamu ini. Saya juga pikir. Kamu kenapa nggak bawa buku Aulia? Nampak lagi. Lupa lagi. Coba kamu minta selembar buku temenmu. Nah nanti Bapak mau kasih kalian tugas membuat puisi. Nanti ada. Ya Pak. Iya Pak. Baik, Pak. Oke. Jadi selanjutnya itu unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi. Ada yang tahu unsur puisi? Enggak Pak. Cuma tahu Nggak tahu, pengertiannya Pak. Pak. Puisi perasaan. Salah. Yang pertama, majas atau irama. Biasanya sering kan dengar orang-orang berpuisi itu menggunakan irama-irama yang indah Sering Jadi Pak. Pak, ya. supaya mereka itu menjadi bersemangat. Ya Pak. Ya, tulisnya ini. Oh maaf Pak, saya tidak kelihatan sama Bapak. Itu apa ya Pak? Puisi. Masa nggak kelihatan? Itu besar loh tulisannya padahal. Maaf Pak, saya Min Pak. Oh, kamu Min ya? Iya Pak. Kalian berdua ini? Nih Pak. Kamu Min juga? Ya. Yes. Tidak Pak. Dia plus Pak. Kamu kenapa tidak ngasih bangku ke depan teman yang ini? Saya nggak tahu Pak kalau dia min. Dia kan Dia biasa. bertanya. Kamu ini nggak bertanya. Ah, coba tukar aja bangkunya. Nah, Nah, sudah kelihatan Pak. oke, kita lanjut ya. Nah, jadi unsur-unsur dari puisi itu yang pertama itu ada majas atau irama. Tahu kan irama itu apa? Enggak Pak. Nah, kamu ini biasanya juga kamu sering dengar puisi kan? Jadi majas atau irama adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan pesan tertentu. Gitu. Kalian kenapa? Amar, Alia. Alia ini Pak mengganggu saya. Bapak dia Pak ya saya. Aduh, kalian ini nakal sekali ya. Dari tadi bapak perhatiin kalian ini. Tidak aja. Coba kita aja kalian, tukar, adikku. Satu aja yang berdua. Ya Pak. Halo. Murid bapak ini ternyata ada yang nakal juga. Ya Pak, dari tadi mengganggu saya. Memang Alia ini sudah gak bawa buku, gak bikin PR, nakal lagi. Suruh pulang aja Pak. Kamu mau pulang? Enggak. Kalau kamu mau pulang nanti ya, kamu saya tugas dulu. Kalau kamu tidak bisa menjawabnya berarti kamu tidak boleh pulang. Oke, jadi udah tahu ya tadi majas itu mana. Selanjutnya itu ada penggunaan kata-kata konotasi. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Pak.
Pak. Oke. Maaf itu G-nya kurang. Penggunaan. Oh iya. Sorry. Penggunaan. Ya, betul. Penggunaan kata-kata konotasi. Coba dulu, Amar. Katanya tadi apa kalau nggak dinyatakan? Ya, tapi ini nanti saya tanya nggak tahu gimana? Amar nakal Pak. Ya, Amar tuh yang nakal. Kamu itu yang nakal. Ini meja kamu mana, Amar? Nggak tahu Pak, waktu sekolah kurang. Waduh, mana ini kepala sekolahnya? Nanti minta ke kepala sekolah aja ya. Kok saya Pak? Ya saya maksudnya, bukan kamu. Kamu ini ya. Jadi kata konotasi ini adalah Konotasi. ya adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Mengandai-andaikan biasanya kan berpuisi itu gimana ya? Hanya biasa Pak. Ya. Sudah catat? Sudah. Sip. Bisa. Selanjutnya, yang ketiga. Kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang itu bagaimana? Nah, selanjutnya kata-kata berlambang. Jadi, kata-kata berlambang adalah lambang atau simbol sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lambang atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Oke. Nah, jadi tiga ini adalah unsur-unsur dari puisi. Yang pertama itu ada majas atau irama, yang kedua ada penggunaan kata konotasi, dan yang ketiga ada kata-kata berlambang. Sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya karena sudah Bapak jelaskan, jadi kita ulang. Bapak mau ngetes nih, udah ngerti apa belum? Ya Pak. Belum. Yang pertama itu pengertian puisi. Coba Mila. Puisi adalah teks ataupun karangan yang mengungkapkan pikiran maupun perasaan dengan menggunakan kata-kata yang indah Pak. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Mila. Selanjutnya untuk majas atau drama. Aulia, kamu kan tadi kali situ bikin PR. Nah, ini tugas kamu. Sebutkan apa pengertian majas atau drama? Kias, lupa Pak saya Pak. Aduh. Coba kamu dan bertanya dulu ke teman. Apa? Nah, Kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu lagi bagi pembaca Pak. Ya betul Pak, tangan. ya benar. Ya. Aulia ini. Lain kali bawa buku dicatat, bawa bukunya. Sip. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita ya. Bapak harap untuk kedepannya itu jangan ada yang nakal
nakal lagi. Terus untuk ASI juga jangan duduk di belakang lagi. Nanti kamu kelihatan lagi untuk pelajaran lainnya. Untuk Awia jangan nakal-nakal, tugasnya dikerjakan, buku dibawa. Untuk Nila pertahankan ya. Ya Pak. Untuk yang lain juga jangan mau kalah sama Nila ya. Ya Pak. Mungkin cukup sekian penyampaian dari Bapak. Alhamdulillah. Oh, sebelum kita sebelum materi ini selesai, Bapak mau kasih tugas untuk minggu depan. Minggu depan kalian bikin puisi. Untuk temanya bebas, tapi jangan terlalu panjang. Intinya jangan panjang-panjang lah. Ya, Nanti Pak. soalnya mau dibaca. Ya Pak. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Yes. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Cerah semua ya makanya sini ya. Alhamdulillah, Bu. Udah makan atau belum? Udah. Kita santai aja ya belajarnya, jangan terlalu tegang kalau sama ibu. Santai aja. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridhoi juga, agar nanti lancar pelajaran kita ya. Dipimpin oleh Arfan, silahkan. Ya. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, di sini ibu ingin menginformasikan sesuatu bahwasanya nanti akan ada yang datang itu petugas supervisor dan kepala sekolah. Jadi ibu minta bantuan dari anak-anak ibu semuanya untuk membantu ibu karena ini juga akan membantu nilai ibu ya. Mohon bantuannya ya. Mau nggak bantu ibu? Mau. Sebelumnya ibu akan kasih tahu ini dari guru sebelumnya ya. Ya, Kalau bantu Bu. ibu ya aku sih ya. Arfan, Ya, Bu. ya nanti kita kali ini akan membahas tentang sebelumnya kita bahas tentang istinja ya kemarin ya. Tentang bersuci ya. 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 Jadi kita akan membahas materi tentang berwudu. Kenapa kita harus berwudu? Kita akan membahas materi tentang Sudah, Bu. Ya Pak, silakan, Pak. Kita akan membahas materi tentang berwudu. Ini materi kita hari ini. Ada yang tahu wudu itu apa? Bersuci, Bu. Wudu. Bersih, Bu. Bersih dan indah, Bu. Bersuci, bersih. Indah. Ada yang menjawab bersih dan indah. Itu juga benar ya. Kalau menurut bahasa, kelihatan nggak itu tulis? Kelihatan.
indah. Sedangkan kalau menurut istilah, wudhu itu artinya kita membersihkan beberapa anggota badan kita, membersihkan beberapa anggota badan atau anggota tubuh dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membersihkan diri dari iya, dengan tujuan membersihkan diri dari hadas kecil, Ini yang dimaksud dengan berwudu. Jadi membersihkan apa? Arfan? Membersihkan apa? Membersihkan beberapa anggota tubuh dari hadas kecil. Tentunya sesuai dengan ketentuan daripada syarat itu sendiri. Syarat itu artinya hukum atau peraturan Islam. Itu yang dimaksud dengan wudu. Terus ada yang tahu nggak syarat-syarat wudu itu apa? Bersih. Apa syarat-syarat wudu? Yang pertama itu ada harus kita sebagai umat muslim itu harus membaca lafaz bismillah. Ya. Dan yang kedua itu harus mencuci tangan sampai ke pergelangan tangan. Dan selanjutnya itu kita harus berkumur. Kurang lebih seperti itu, Bu. Syarat itu termasuk rukun ya, itu rukun wudu. Gak apa-apa. Nanti kita akan melanjutkan itu. Pertama, syarat daripada wudu adalah tentunya Lah. Iya, Islam. Kalau nggak Islam, apa nggak boleh deh wudu? Bisa nggak wudunya? Tidak. Enggak. Sama halnya kalau kita sholat. Kalau sholat syaratnya adalah kita harus Islam. iya beragama Islam. Jadi yang pertama, syarat pertama itu adalah Islam. Tapi nggak apa-apa kok. Tadi teman kita udah bantu, itu juga bagus. Pertama. Ya. Yang kedua apa? Balik. Ya. Yang kedua itu balik atau bisa dikatakan namanya itu mumayyiz. Artinya dapat membedakan antara yang baik dan apa? Apa, Bu? Dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Baik dan buruk. Itu yang tadi kalian bilang berakal. Sudah cukup umur, sudah balik. Itu yang dimaksud dengan mumayyiz. Lagi apa lagi? Yang ketiga. Suci dari iya, suci dari hadas besar. Yang biasanya disebut dengan suci dari haid dan juga nifas. Bu, Ya. posisi WC. Ya boleh. Suci dari haid dan nifas. Yang keempat apa? Yang keempat? Ada yang tahu yang keempat? Tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Harus ada air. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Atau bisa artinya itu misalnya kan perempuan tuh sering tuh pakai apa namanya nih? Ya, ya enggak? Kutek biasanya bisa dibilang seperti itu kan? Itu kan sesuatu yang menghalangi air. Makanya kita tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Terakhir apa anak-anak? Ada yang tahu? Kalau Bu, Yang terakhir apa? tidak tahu, Bu. Nggak tahu? Enggak. Oke, nggak apa-apa, jadi dijelasin biar kalian juga paham ya. Yang terakhir itu ada yang namanya mengetahui mana yang wajib dan fardu. Kita akan
membahas ini dulu karena kalau kita mempelajarinya sekaligus nantinya kalian akan bingung. Jadi ibu akan membahas yang dasarnya dulu ya. Kita akan mengulang kembali apa yang tadi ibu jelaskan. Tadi Akika bisa jelaskan kalau menurut bahasa wudhu itu apa? Bersih dan indah, Bu. Iya, bersih dan indah. Kalau Asy ya, Asy tolong jelasin kalau menurut istilah apa? Kalau menurut istilah itu wudhu merupakan membersihkan beberapa anggota tubuh atau membersihkan anggota tubuh itu dari hadas kecil. Iya, itu yang dimaksud dengan wudhu ya. Berarti anak-anak ibu udah paham ya? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, dari tadi yang kita pelajari tentang wudhu, pengertian wudhu, kemudian syaratnya. Ada yang tahu mengapa sih kita perlu mempelajari tentang wudhu? Ayo. Karena sebelum melakukan sholat kita harus wudhu. Ya, benar. Karena sangat penting kita mengetahui apa yang dimaksud dengan wudhu. Itu. Salah. Sangat penting kita mengetahui apa itu wudhu. Karena salah satu syarat daripada wudhu itu syarat daripada sholat itu adalah berwudhu. Syarat sah sholat. Sah sholat adalah wudhu. Karena itu ibu mengajarkan kalian tentang wudhu. Kalian harus paham wudhu itu apa. Kemudian kalian harus paham juga kenapa sih kita harus belajar tentang wudhu. Dengan yang ibu ajarkan ini nanti kalian bisa lihat kembali. Oh, saya benar nggak yang berwudhu selama ini? Saya benar nggak? Apa yang perlu diubah? Apa yang salah? Jadi ibu mengajarkan kembali. Ibu tahu kalian selama ini pasti belajar tentang wudhu juga, sudah menerapkan juga sehari-hari. Tapi ibu harap dengan ibu mengajarkan ini kembali kalian bisa memperbaiki tentang bagaimana cara kalian berwudhu dan lain sebagainya ya. Gimana Pan? Ngerti nggak? Ngerti apa enggak? Kok ketawa sih? Apa wudhu tadi? Bersih dan Iya, indah. bersih dan indah. Jadi itu yang mungkin sekiranya ibu sampaikan. Ibu tidak akan menyampaikan panjang kali lebar karena mengingat ini saja sudah cukup banyak dan hanya ini yang menurut ibu kita pelajari terlebih dahulu. Besoknya nanti kita akan pelajari kembali mengenai apa tadi ini kan pengertian dan syarat. Mungkin besoknya kita akan membahas tentang rukunnya dan juga tentang hal-hal yang membatalkan. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih sekali telah mendengarkan apa yang ibu sampaikan dengan sangat baik. Dan ibu harap apa yang ibu sampaikan ini akan kalian terapkan nantinya ke depannya gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Hamid Amarohid selaku supervisor kita yang telah mengamati tadi. Saya perkenalkan dulu Pak, ini guru saya Ibu Nila. Beliau lulusan luar negeri Pak. Di sekolah kami baik Ibu dan Bapak. Ibu Nila ini perkenalkan Bapak Abdul Hamid Amarohid selaku supervisor yang telah mengawasi Ibu tadi kan waktu proses pembelajaran. Nah, Pak Abdul ini adalah guru saya yaitu Guru Nila. Beliau adalah sudah selama 5 tahun sudah mengajar di sekolah kami. Beliau adalah lulusan UIN Sunan Kalijaga Pak, Yogyakarta. Begitu ya. Nah, di sini kan Bapak tadi sudah memantau kegiatan proses belajar mengajar dari di kelas. Saya juga ngikut tadi. Jadi bagaimana Pak untuk Ibu Nila tadi? Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini saya tadi sudah mengamati proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Ibu Nila mengajar bagaimana dan juga saya sudah melihat RPP-nya itu sudah sangat bagus ya, sudah rapi. Juga tadi proses pembelajarannya juga sudah sesuai RPP gitu. Dalam proses pembelajarannya juga Ibu Nila ini sangat bagus ya menurut saya, di mana beliau sangat memahami materi yang disampaikannya. Juga penjelasannya yang mudah dipahami oleh siswa-siswanya tadi. Selain itu, Ibu Nila ini juga interaksi antara siswa peserta didik tadi juga sangat sering. Itu bagus karena supaya peserta didiknya itu tidak ngantuk gitu, bosan dalam proses pembelajaran. Itu sangat bagus interaksi antara peserta didik tadi. Nah, selain itu juga tadi
semua siswa juga sangat diperhatikan oleh Ibu Nila. Kelasnya juga kondusif ya. Ibu Nila ini sudah sangat bagus dalam proses pembelajaran dan sebagainya lah. Gitu Pak kalau menurut saya. Iya Pak, baik. Tetapi tadi saya lihat dalam kelasnya tadi sarana dan prasarananya kurang Pak sekolah ini. Gitu. Kenapa Bapak tidak melanjutkannya atau menyampaikan hal tersebut ke pusat Pak? Baik Pak, sebenarnya kami sudah mendata kelengkapan yang kurang dalam proses belajar mengajar maupun yang lain sebagainya, seperti penghapus, meja, kursi dan lain sebagainya. Namun kami data terlebih dahulu, nanti saya akan sampaikan ke Bapak, karena tidak hanya yang di kelas saja yang kurang Pak, banyak di sekolah kami, karena sekolah kami ini kan sekolah yang ya begitulah Pak. Namun di sini bagaimana tanggapan Ibu Nila atas kedatangan Bapak kita, Pak Supervisor? Iya, saya sangat senang kalau Bapak datang ke sini karena saya juga mengalami beberapa masalah Pak di sini dan saya membutuhkan solusi dari Bapak sebagai supervisor tentunya. Di sini saya ingin meminta saran dari Bapak terutama mengenai cara mengajar Pak. Memang karena di sini mungkin sedikit siswanya dan juga ada beberapa siswa yang tidak masuk Pak gitu. Yang siswa yang nggak masuk ini adalah siswa yang sangat sulit untuk memahami materi Pak. Tidak seperti siswa yang saya ajarkan tadi yang seperti Bapak lihat. Siswa yang tidak masuk ini adalah siswa yang sangat sulit memahami materi, padahal saya telah menggunakan berbagai metode gitu Pak. Sudah menggunakan metode seperti Bapak lihat tadi, metode tanya jawab, dan juga saya campur dengan metode ceramah. Tapi murid tersebut tetap kesulitan begitu Pak. Mungkin saya meminta solusi Bapak terhadap permasalahan tersebut. Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua tentang tentunya sarana prasarana seperti yang Bapak lihat, meja di belakang itu, kursi di belakang, mejanya itu enggak ada gitu Pak. Dan penghapus tadi kalau Bapak lihat itu juga enggak ada Pak, kurang. Mungkin itu solusi yang saya ingin minta dari Bapak, bagaimana Pak? Nah, baik. Jadi kalau masalah siswa nakal ya begitu ya. Siswa yang nakal yang sulit mengerti pembelajaran itu. Kalau dari saya sendiri solusinya itu lakukan pendekatan sosial terhadap anak itu sendiri, di mana nantinya atau boleh tanya ke orang tuanya itu apa penyebabnya dia menjadi nakal begitu. Mungkin di rumahnya itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah kalau seperti itu nanti di proses pembelajarannya itu lebih diperhatikan lagi siswa yang nakal itu tadi, lebih diperhatikan dan juga, tetapi jangan mengabaikan peserta didik lain juga. Itu nanti terjadi kecemburuan sosial terhadap peserta didik. Selain itu juga dikasih tugas spesial untuk anak itu sendiri supaya dia membuatnya. Kalau tidak membuat tugas itu dikasih hukuman saja, tapi jangan terlalu berat-berat begitu. Nah selanjutnya masalah sarana dan prasarana nanti Bapak ini kasih data ke saya dan saya akan sampaikan ke pusat lebih lanjutnya. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas kedatangan Bapak di hari ini. Saya juga senang. Maaf untuk sambutannya yang kurang mendingan dari sekolah kami. Mungkin sekolah kami banyak kekurangan. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya Pak dari kami berdua khususnya yang guru di sini. Apabila ada kesalahan atau sikap kata dari kami atau sekolah ini, kami mohon maaf. Kedepannya kami harap, kami doakan semoga sekolah ini berkembang dan maju dengan besar. Ya. Mohon bantu ya. Sukses terus sekolahnya.